Dulu, Kompas Sport di Indonesia hanya dikenal oleh segelintir orang. Dan hari ini, ribuan hingga jutaan orang antusias terhadap Kompas Sport di Indonesia. Dan nama-nama petarung mulai dikenal layaknya seorang selebritis. Lalu muncul satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya mengubah semuanya? Banyak orang mungkin akan memberi jawaban yang berbeda. Ada yang menyebut peran para atlet, pelatih, promotor, hingga perkembangan media sosial. Namun, ada satu nama yang hampir selalu muncul dalam pembahasan itu. Beyond. Dalam waktu yang relatif singkat, Beyond berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap Kompas Sport dengan cara yang berbeda. Pertandingannya ramai diperbincangkan, rivalitas para petarung menjadi sorotan, dan semakin banyak orang mulai mengikuti dunia tinju, kickboxing, MMA, dan juga Muay Thai. Tapi, apakah benar Beyond yang mengubah wajah Kompas Sport di Indonesia? Atau sebenarnya mereka hanya hadir di waktu yang tepat, ketika olahraga ini memang sedang berkembang? Di video ini kita akan melihat bagaimana perjalanan Beyond, apa dampaknya bagi dunia Kompas Sport Indonesia, dan mengapa namanya begitu sering disebut ketika membahas kebangkitan olahraga ini. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, karena support kalian sangat berarti bagi kita. Oke, selamat menonton. Kondisi Kompas Sport di Indonesia sebelum ada Beyond. Untuk memahami dampak Beyond, kita harus kembali beberapa tahun ke belakang. Jauh sebelum nama Beyond dikenal luas, Kompas Sport di Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak atlet berbakat. Di dunia tinju, kickboxing, Muay Thai, hingga MMA. Indonesia tidak pernah kekurangan petarung yang berprestasi. Bahkan, banyak atlet yang berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Masalahnya bukan kualitas petarung, masalahnya adalah perhatian publik. Saat itu, pertandingan Kompas Sport masih lebih sering dinikmati oleh komunitasnya sendiri. Penonton umum belum banyak mengikuti perkembangan para petarung. Tidak banyak orang yang mengenal nama mereka, apalagi mengikuti perjalanan karirnya dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Dari sisi promosi, banyak event juga masih berjalan dengan pendekatan yang sederhana. Publik biasanya hanya mengetahui jadwal pertandingan menjelang hari H, tanpa banyak cerita yang membuat mereka ikut terlibat secara emosional. Padahal, salah satu kekuatan terbesar Kompas Sport bukan hanya soal pukulan atau tendangan, tetapi tentang kisah manusia di balik pertarungan, tentang rivalitas, tentang perjuangan, tentang mimpi seorang petarung yang mempertaruhkan segalanya saat naik ke atas ring. Sayangnya, cerita-cerita seperti ini belum banyak diangkat ke publik. Akibatnya, banyak pertandingan berkualitas berlalu begitu saja tanpa dikenal masyarakat luas. Namun perlahan, keadaan mulai berubah. Perkembangan media sosial membuat konten Kompas Sport semakin mudah menjangkau penonton baru. Kulit knockout, cuplikan latihan, hingga wawancara petarung mulai bermunculan dan menarik perhatian orang-orang yang sebelumnya tidak mengikuti olahraga ini. Di tengah momentum itulah hadir sebuah promotor yang mencoba mengemas Kompas Sport dengan pendekatan yang berbeda. Namanya Beyond. Mimpi yang banyak diragukan. Setiap olahraga besar selalu memiliki satu momen yang mengubah segalanya. Bukan karena atletnya tiba-tiba menjadi lebih hebat, bukan juga karena pertandingannya mendadak lebih seru, tapi karena ada seseorang yang berani mengubah cara orang menikmati olahraga tersebut. Dan bagi banyak orang, salah satu momen itu di dunia Kompas Sport Indonesia datang lewat sebuah nama, yaitu Beyond. Saat pertama kali muncul, tidak banyak yang menyangka kalau promotor ini akan berkembang sejauh sekarang. Di saat banyak event Kompas Sport masih dikemas secara sederhana, Beyond datang membawa pendekatan yang berbeda. Mereka tidak ingin sekedar mempertemukan dua petarung di atas ring. Mereka ingin membuat setiap pertandingan terasa seperti sebuah cerita. Cerita tentang rivalitas, tentang harga diri, tentang ambisi, dan tentang dua orang yang mempertaruhkan segalanya ketika bel ronde pertama berbunyi. Karena mereka sadar, orang tidak hanya jatuh cinta pada pertandingannya, mereka jatuh cinta pada ceritanya. Itulah mengapa jauh sebelum ada pertandingan, Beyond mulai membangun antusiasme penonton. Ada konferensi pers, face-off yang penuh tensi, video promosi yang sinematik,
hingga interaksi para petarung di medsos yang membuat publik ikut membahas setiap pertandingannya. Perlahan, Kompas Sport tidak lagi hanya menjadi tontonan bagi para penggemarnya. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengikuti dunia tinju atau kick striking pun mulai penasaran. Mereka datang bukan hanya untuk melihat siapa yang menang, tetapi ingin menyaksikan bagaimana cerita itu berakhir. Dan dari sinilah perjalanan Beyond benar-benar dimulai. Perjalanan yang dimulai dari sebuah mimpi besar, mimpi untuk membawa Kompas Sport Indonesia ke panggung yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, mimpi sebesar itu tentu membutuhkan keberanian yang tidak kecil. Langkah pertama yang mengubah segalanya. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan bagi Beyond, langkah itu dimulai melalui Beyond Combat Showbiz Volume 1. Saat itu, belum banyak yang mengenal nama Beyond. Belum ada yang bisa memastikan apakah konsep yang mereka bawa akan diterima oleh masyarakat atau justru hanya menjadi event yang terlupakan. Namun mereka tetap melangkah. Sejak awal, Beyond mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya fokus pada pertandingan di atas ring, tetapi juga membangun pengalaman bagi penonton. Setiap laga diberi cerita, setiap petarung diperkenalkan, dan setiap rivalitas dibangun agar penonton merasa punya alasan untuk menantikan hari pertandingan. Setelah event pertama selesai, perjalanan itu tidak berhenti. Hadirlah Beyond Combat Showbiz Volume 2, lalu Volume 3, 4, hingga Volume 5. Dari satu event ke event berikutnya, perubahan mulai terlihat. Produksi semakin rapi, panggung semakin megah, kualitas pertandingan meningkat, dan yang paling penting, jumlah penonton terus bertambah. Bukan hanya itu, nama-nama petarung yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan komunitas, perlahan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Mereka mulai memiliki penggemar, diperbincangkan di media sosial, bahkan membangun rivalitas yang dinantikan publik. Namun Beyond tidak ingin berhenti hanya dengan satu format acara. Mereka kemudian memperkenalkan sebuah seri baru, yaitu Beyond Madness. Berbeda dengan Showbiz, seri ini menjadi panggung bagi lebih banyak petarung untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus memperluas ekosistem Kompas Sport. Kehadiran Beyond Madness 1 membuka kesempatan baru bagi talenta-talenta yang ingin membuktikan diri. Setelah itu, perjalanan Beyond terus berlanjut. Beyond Combat Showbiz Volume 6 digelar dengan skala yang makin besar. Disusul Beyond Madness 2, lalu Beyond Combat Showbiz Volume 7, dan kemudian Beyond Madness 3. Setiap event menunjukkan bahwa Beyond tidak hanya berkembang dari sisi jumlah acara, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan dan besarnya perhatian publik. Namun di tengah semua perkembangan itu, ada satu keputusan yang benar-benar mengubah arah perjalanan Beyond. Keputusan yang saat itu dianggap terlalu berani. Keputusan yang membuat banyak orang berkata mereka mengambil risiko yang terlalu besar. Dan keputusan itu adalah menjual pay-per-view. Keputusan yang dianggap gila. Membangun sebuah event memang sulit, tapi membuat orang mau membayar untuk menontonnya jauh lebih sulit. Setelah sukses menggelar beberapa event, Beyond sebenarnya bisa saja bermain aman, terus mengadakan pertandingan, terus mengandalkan sponsor, dan terus berkembang secara perlahan. Namun mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka mengambil keputusan yang saat itu dianggap terlalu berani. Mereka menjual event melalui sistem pay-per-view. Bagi sebagian orang, keputusan itu terdengar mustahil. Karena saat itu, budaya membeli tayangan Kombat Sport di Indonesia masih sangat kecil. Keraguan itu bukan tanpa alasan. Jika pay-per-view gagal, bukan hanya soal kerugian finansial. Kepercayaan publik terhadap konsep tersebut juga bisa ikut hilang. Tetapi Beyond tetap melangkah. Mereka yakin jika sebuah pertunjukan mampu memberikan kualitas dan cerita yang layak, maka akan selalu ada penonton yang bersedia membayarnya. Dan hasilnya jauh di luar dugaan. Pay-per-view Beyond mendapat sambutan yang sangat baik dan menjadi salah satu pencapaian penting dalam perkembangan industri Kombat Sport di Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat Kombat Sport sebagai tontonan yang memiliki nilai untuk dinikmati secara premium. Namun ternyata keberanian Beyond tidak berhenti di situ. Setelah berhasil membangun nama di Indonesia, mereka kembali mengambil keputusan yang tidak kalah berisiko. Mereka membawa Beyond ke luar negeri. Melalui Beyond Combat Showbiz Volume 7 untuk pertama kalinya, Beyond menggelar event di Kuala Lumpur. Ini bukan sekedar memindahkan lokasi pertandingan. Ini adalah langkah untuk menguji satu pertanyaan besar. Apakah promotor asal Indonesia mampu menarik perhatian di negara lain? Tentu risikonya tidak kecil. Mereka harus bersaing di pasar baru, menghadapi budaya yang berbeda, dan memenuhi ekspektasi penonton Malaysia yang juga memiliki tradisi kuat dalam Kombat Sport.
Namun sekali lagi, Beyond memilih mengambil resiko, dan hasilnya kembali positif. Antusias masyarakat Malaysia terhadap acara tersebut sangat tinggi. Arena dipenuhi penonton. Pertandingan berlangsung meriah dan banyak yang melihatnya sebagai bukti bahwa promotor asal Indonesia mampu menghadirkan event combat sport berskala regional. Dari menjual pay-per-view hingga berani menggelar event di luar negeri, Beyond menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin menjadi promotor besar di Indonesia, mereka ingin membawa nama Indonesia ikut diperhitungkan dalam industri combat sport Asia Tenggara. Namun, sebuah promotor tidak akan dikenang hanya karena panggung yang megah atau tiket yang terjual habis. Ukuran sebenarnya adalah, apakah mereka berhasil mengubah kehidupan para petarung? Dampak yang mulai terasa. Pada akhirnya, ukuran kesuksesan sebuah promotor bukan hanya dilihat dari megahnya panggung, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap olahraga yang mereka jalani. Dan perlahan, dampak itu mulai terlihat. Sebelum combat sport mendapat perhatian sebesar sekarang, banyak petarung berlatih bertahun-tahun tanpa dikenal oleh masyarakat luas. Mereka bertanding demi prestasi, demi membanggakan daerahnya. Bahkan ada yang harus membagi waktu antara bekerja dan berlatih demi mengejar mimpi menjadi petarung profesional. Namun ketika perhatian masyarakat mulai meningkat, perlahan keadaan mulai berubah. Nama-nama petarung yang sebelumnya hanya dikenal di dalam komunitas, kini mulai memiliki penggemarnya sendiri. Setiap kali sebuah pertandingan diumumkan, kolom komentar dipenuhi prediksi. Face-off menjadi pembahasan, rivalitas mulai dinantikan, dan kemenangan seorang petarung bisa menjadi viral hanya dalam hitungan jam. Yang berubah bukan hanya jumlah penonton, tetapi juga nilai seorang petarung di mata publik. Mereka mulai mendapat lebih banyak kesempatan untuk membangun personal branding, menarik sponsor, diundang ke podcast, tampil di media, hingga memperluas karir di luar ring. Tentu perubahan ini bukan hanya hasil kerja satu pihak. Perkembangan combat sport Indonesia merupakan hasil kontribusi banyak elemen. Mulai dari para atlet yang terus berjuang, pelatih yang membentuk mereka, gym yang melahirkan talenta baru, promotor yang menghadirkan panggung, dan media yang mengangkat cerita mereka. Dan juga jangan lupa para penonton yang terus memberikan dukungan. Namun, banyak menilai bahwa Beyond menjadi salah satu katalis yang mempercepat proses tersebut. Dengan kemasan acara yang modern dan pendekatan yang dekat dengan media sosial, makin banyak masyarakat yang mulai mengikuti dunia combat sport. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak pernah menonton olahraga tarung, dampaknya juga mulai terasa di tingkat akar rumput. Semakin banyak anak muda yang tertarik masuk ke gym, semakin banyak komunitas combat sport bermunculan, dan semakin banyak petarung muda yang percaya bahwa mereka juga punya kesempatan untuk tampil di panggung besar. Karena sekarang, mereka bisa melihat bahwa ada jalur yang lebih jelas untuk berkembang, bahwa kerja keras mereka suatu hari nanti bisa disaksikan oleh ribuan penonton di arena, bahkan jutaan orang melalui media sosial. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa perkembangan combat sport Indonesia sedang memasuki babak baru. Bukan hanya karena pertandingannya semakin besar, tapi karena ekosistemnya ikut tumbuh. Namun, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah ini adalah puncak perkembangan combat sport Indonesia? Atau justru baru permulaan? Ini baru permulaan. Jika kita melihat ke belakang, perubahan dunia combat sport Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang terasa sangat cepat. Dari olahraga yang dulu hanya dikenal oleh komunitas tertentu, kini berubah menjadi tontonan yang mampu memenuhi arena, menguasai media sosial, dan melahirkan nama-nama baru yang dikenal oleh jutaan orang. Tentu perubahan sebesar ini tidak pernah terjadi karena satu pihak saja. Di balik perkembangan combat sport Indonesia, ada ribuan atlet yang berlatih tanpa mengenal lelah. Ada pelatih yang membentuk mereka sejak nol. Ada gym yang terus melahirkan talenta-talenta baru. Ada media yang mengangkat kisah para petarung. Ada promotor yang berani ngambil risiko. Dan yang tidak kalah penting, ada jutaan penonton yang terus memberikan dukungan. Beyond menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan tersebut. Dengan keberanian menghadirkan konsep baru, membangun cerita di balik setiap pertandingan, mencoba model pay-per-view, hingga membawa event ke luar negeri. Mereka menunjukkan bahwa promotor Indonesia juga mampu bermimpi besar. Namun, perjalanan ini belum selesai. Justru tantangannya sebenarnya baru dimulai. Mampukah Indonesia terus melahirkan petarung kelas dunia? Mampukah promotor-promotor lokal terus menghadirkan event yang semakin berkualitas? Dan mampukah Indonesia menjadi salah satu pusat perkembangan combat sport di Asia? Jawaban dari semua pertanyaan itu masih akan ditulis oleh petarung yang terus berlatih setiap hari, oleh para promotor yang terus berinovasi, dan oleh para penggemar yang terus memenuhi arena, menonton setiap pertandingan, dan mendukung olahraga ini agar terus berkembang. Karena pada akhirnya, combat sport bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah di atas ring,
Combat Sport adalah tentang mimpi, keberanian, dan perjuangan yang membuat olahraga ini terus hidup. Dan jika melihat perkembangannya hari ini, mungkin kita memang sedang menyaksikan lahirnya era baru Combat Sport Indonesia. Atau mungkin ini baru permulaan. Kalau menurut kalian, apakah Beyond benar-benar mengubah wajah Combat Sport di Indonesia? Atau ada faktor lain yang sama besarnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like dan subscribe jika kalian suka konten-konten kami. See you next time.